There's a lot of lovable things in our life. This city, this nation, and we believe that God also loves our nation abundantly. And this is our part in His big masterpiece. We build integrity to confirm His greatness. We grow faith so we can share the joy with others. We seek the unreached so they can hear the greatest miracle ever. We reach the forgotten because we were also one of them before. We start from small things as a part of society, as a part of a nation, as a citizen. With one motivation: everybody should realize that God loves them too. We take our part simultaneously, rapidly, continuous. Seek, reach, share. Literally. Wait. Mazmur 8 ayat 4, 5, dan 10. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Selamat beribadah dan kagum akan Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, servers dimanapun berada. Gua nggak tahu kalian bisa nonton ini kapan, tapi dimanapun dan kapanpun kalian, gue berharap kalau kasih setia Tuhan terus berada dan nyata bareng-bareng sama teman-teman semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, gue mau ajak kita buka satu buah bagian firman Tuhan. Kalian boleh buka Alkitab kalian atau nyalakan app Alkitab kalian, dan kita mau baca sama-sama dari Ibrani 10 pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai 23. Gue bacain untuk kita semua ya. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, karena kita punya imam besar itu, karena kita udah dibuka jalannya itu sama Yesus, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Dalam beberapa terjemahan, with a true heart, dengan hati yang sejati, nggak pura-pura. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dari evil conscience, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab kenapa kita bisa berpegang pada pengharapan kita? Karena Ia, Yesus, yang menjanjikannya setia. Yuk kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Bapa, Engkau setia. Ya Yesus, pengorbananmu terlampau besar. Roh Kudus, kiranya Engkau yang berdiam di dalam diri kami, menuntun kami, membukakan
hati kami, pikiran kami untuk bisa tertuju pada Tuhan saja di hari Minggu pagi ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, kepadamu-lah kami berharap, hanya dalam nama-Mu lah kami bisa berpegang. Kami percaya bahwa Engkau yang telah menjanjikannya benar-benar setia dan gak pernah meninggalkan kami. Meskipun kelihatannya jalan begitu gelap, tapi Engkau menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, yuk sama-sama kita merayakan pengharapan itu, merayakan kasih Tuhan itu dengan sebuah pujian hanya dalam nama-Nya. Come on. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran-Mu membebaskan, kebenaran yang bebas selalu memberikanku kekuatan. Untuk apa? Hadapi segala tantangan. Come on. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam nama-Nya. Come on. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan. Come on. Hanya dalam kuasa-Nya bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa
Praise God. Yuk bersama dengan seluruh gereja di abad dan tempat, mari kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita sambil menaikkan sebuah pujian dengan sebuah iman. Di pujian ini dibilangin kalau firman-Nya menerangi langkah kita. Dan tangannya selalu bekerja buat kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita sesuai dengan rencananya, sesuai dengan panggilannya. Makanya, mari bersama kita renungkan lagu ini dan katakan dengan iman kita, firman-Nya menerangi langkah kita. Meskipun kita di tengah samudera, meskipun semuanya gelap dan gak menentu, but God is with us. Di tengah luas
Shalom, teman-teman Youth GKI Anugerah Bandung, apa kabarnya? Saya berdoa kita semua boleh dalam keadaan baik-baik saja di tengah situasi pandemi yang belum selesai-selesai ini. Dan saya percaya kita semua masih antusias untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan pada kita pada hari ini. Mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati, pikiran kita berdoa terlebih dahulu. Kami merindukan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tolong kami untuk boleh memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui perenungan firman Tuhan saat ini. Berkati kami dimanapun kami berada hari ini Tuhan, menonton video ini, Tuhan tolong supaya hati kami terfokus untuk mencari tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan biarlah hari ini firman-Mu boleh kembali mengingatkan kami, firman-Mu kembali mengubahkan kembali pola pikir kami dan cara hidup kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, supaya melalui mulut dan bibirnya hanya firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, gereja kita bulan ini mengusung bulan ini sebagai bulan komunitas. Dan hari ini kita akan belajar satu tema, melanjutkan topik-topik khotbah dari minggu sebelumnya. Kita akan belajar satu tema yang akan menolong kita membangun hubungan dengan lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Tema kita hari ini diberikan judul Do You Know Where I Live? Kamu tahu nggak di mana aku tinggal? Teman-teman, saya bukan mau bicara tentang domisili kita di mana ya, karena kita sebagian besar kita ada di Bandung. Tapi saya hari ini mau bicara tentang pentingnya memahami konteks hidup orang lain dalam membangun sebuah hubungan. Pentingnya memahami konteks hidup orang lain untuk kita bisa dalam kita membangun sebuah hubungan. Nah teman-teman, yang namanya hubungan itu selalu berjalan dua arah. Tidak ada seorang pun yang mau berteman dengan kita kalau kita itu hanya jadi orang yang mau dipahami, tapi nggak mau memahami orang lain. Wajar kalau hari ini kita jadi orang yang nggak punya teman, nggak punya sahabat, nggak punya teman curhat, nggak punya best friend gitu ya. Kalau kita hanya jadi orang yang mau dimengerti, tapi nggak mau mengerti orang lain. Dalam relationship, kita perlu memahami orang lain. Nah, cara untuk memahami orang lain dengan lebih baik adalah kita berusaha memahami konteks hidupnya. Konteks hidup yang saya maksud di sini adalah memahami keadaan-keadaan yang terjadi atau yang pernah terjadi dalam hidupnya dan memahami dalam dunia seperti apa ia tinggal. Waktu kita tahu konteks hidupnya seperti apa, kita akan lebih paham dirinya. Nah, waktu kita lebih tahu dan lebih paham tentang dirinya, maka kita akan lebih mudah berempati dalam hubungan yang kita bangun itu. Nah, teman-teman, misalnya bayangkan aja ya, di dalam sebuah kelas sekolah dasar ada seorang guru sedang mengajar, ya, para murid memperhatikan guru itu mengajar, kemudian cuaca buruk mulai datang. Langit mulai begitu gelap dan mulai ada suara petir, ya. Kemudian tiba-tiba saja listrik padam. Anak-anak kemudian langsung serentak berteriak. Sebagian anak perempuan berteriak karena begitu takut dengan gelap. Sebagian lagi anak laki-laki berteriak karena bersorak pelajaran tidak perlu dilanjutkan. Nah teman-teman, tapi dalam situasi itu kemudian ada seorang anak perempuan yang menangis terseduh-seduh dengan kencang. Dia begitu takut sampai tangannya gemeteran. Datang seorang anak laki-laki mendekati anak perempuan itu. Dia menghampirinya, kemudian dia berkata, "Ah lu, gitu aja lu takut, cengeng, dasar penakut." Nah teman-teman, anak laki-laki itu nggak tahu kalau anak perempuan ini pernah mengalami pengalaman traumatis dalam hidupnya. Pernah satu kali waktu dia masih kecil, dia pulang dari liburan bersama dengan papanya dan mamanya di dalam sebuah mobil. Di perjalanan menyisir hutan, tiba-tiba saja mobilnya oleng dan terbalik. Pada waktu itu malam hari dan begitu gelap, sedikit orang yang lewat, mobil pun sedikit yang lewat. Papanya pingsan, mamanya pingsan, dia ada di belakang dan dia menangis terseduh-seduh, meminta pertolongan sampai bantuan datang. Peristiwa itu membuat dia begitu takut dengan yang namanya gelap. Nah teman-teman, seandainya anak laki-laki ini tahu peristiwa yang pernah dialami dari anak perempuan ini, mungkin dia tidak akan berkata seperti tadi. Jadi teman-teman, yang saya mau katakan hari ini adalah bagaimana seseorang hari ini bertindak, bagaimana seseorang hari ini berpikir, berkelakuan, itu semua dilatar belakangi dengan konteks hidupnya.
apa yang dia pernah alami, keadaan-keadaan yang dia pernah alami dari dia kecil hingga dia seperti hari ini sekarang. Nah, keadaan-keadaan hidup itulah yang saya sebut sebagai konteks hidup. Nah, teman-teman, kalau kita paham konteks hidup orang lain, kita mau berusaha memahami konteks hidup orang lain, maka kita akan lebih mudah berempati terhadap orang tersebut dalam hubungan yang kita bangun. Nah, pada saat kita berusaha memahami konteks hidup seseorang, saya percaya Tuhan akan memberikan perubahan-perubahan yang positif dalam hubungan-hubungan yang kita punya dengan orang-orang di sekitar kita. Kita akan lebih paham kenapa sih papa saya orangnya begitu keras. Kita akan lebih paham kenapa sih mama saya orangnya begitu kaku. Kita akan lebih memahami kenapa sih teman saya yang ini suka sekali cari perhatian. Kenapa sih teman saya yang ini suka sekali baperan gitu ya. Kenapa sih teman saya yang ini sulit sekali bersosialisasi. Kenapa sih teman saya yang ini suka sekali ngomongin orang. Nah, kita akan paham kenapa mereka berkelakuan seperti itu pada waktu kita memahami konteks hidupnya. Pemahaman itu akan membawa kita kepada empati. Dan rasa empati itu akan menolong kita menghadirkan perubahan-perubahan positif dalam hubungan-hubungan yang kita bangun. Nah, teman-teman, setidaknya Yesus juga menunjukkan hal itu di dalam hubungan yang dia mau bangun dengan Zakeus. Teman-teman, kita sudah membahas Zakeus dari beberapa minggu ini, dan hari ini kita juga akan masih membahas perikop ini. Saya hanya akan membacakan beberapa ayat dari Lukas pasal yang ke-19. Mari kita perhatikan ayat yang kelima dan sampai ayat yang ke-7. Lukas pasal 19 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-7. Di sana dikatakan demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Nah, teman-teman, pada saat Yesus ingin memulai hubungan dengan Zakeus, ya, ia memulainya dengan memasuki konteks hidup Zakeus. Ia meminta Zakeus turun dari pohon untuk dia datang ke rumah Zakeus. Bukan berarti Tuhan Yesus nggak tahu konteks hidupnya Zakeus seperti apa. Bukan berarti Tuhan Yesus nggak tahu keadaan hidup, situasi hidup yang dialami Zakeus apa. Dia justru sangat tahu itu karena dia adalah Allah. Dia tahu Zakeus haus akan penerimaan. Ia tahu Zakeus begitu menyesal atas dosa-dosa yang dia lakukan. Ia tahu Zakeus begitu kesepian. Ia tahu bagaimana penghakiman orang lain itu diberikan kepada Zakeus. Dan betapa hancurnya hatinya karena dia menjadi pemungut cukai. Yesus tahu semua itu. Namun sekalipun dia tahu itu, dia tetap mau datang ke rumah Zakeus. Dia mau datang ke tempat di mana Zakeus tinggal. Untuk menunjukkan bahwa Yesus benar-benar ingin memahami Zakeus. Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar memahami diri Zakeus dan menerima keberadaannya. Itu sebabnya Yesus katakan, "Zakeus, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu hari ini." Nah, teman-teman, itu adalah hal yang paling tidak lazim dilakukan orang Yahudi zaman itu. Menumpang di rumah orang berdosa, apalagi dilakukan oleh seorang pemimpin rohani. Tidak mungkin terjadi. Tetapi Yesus tidak demikian. Ketika orang-orang menganggap Zakeus itu pengkhianat, ketika orang-orang menganggap Zakeus itu orang berdosa, ketika orang-orang menganggap Zakeus itu adalah sampah masyarakat, Yesus justru tidak memandang demikian. Yesus datang kepada Zakeus untuk memperlihatkan bahwa dirinya memahami apa yang dialami oleh Zakeus. Dirinya memahami apa yang dialami oleh Zakeus, dan dirinya itu menerima keberadaan Zakeus sepenuhnya. Kedatangan Yesus ke rumah Zakeus itu menunjukkan penerimaan yang begitu besar kepada dirinya. Penerimaan yang dia tidak dapatkan pada zaman itu oleh orang lain, oleh pemimpin rohani yang lain, oleh ahli Taurat yang lain, para imam. Gak ada dia akan dapatkan itu. Tetapi hari itu dia melihat seorang Yesus yang mau membuat sebuah hubungan dengan dia, memahami keberadaan dirinya dan menerima dia
apa adanya dia. Saudara, penerimaan Yesus itu yang kemudian mendatangkan pertobatan dalam diri Zakeus. Kita lanjutkan pembacaan tadi, maka kita akan melihat bagaimana dia ingin mengembalikan uang yang sudah dia rampas, uang yang sudah dia ambil dari orang lain. Dan teman-teman, dari kisah ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa hubungan yang kuat dapat kita bangun ketika orang lain dapat melihat bahwa diri kita itu berusaha sepenuhnya memahami diri mereka dan menerima keberadaannya. Itu yang Yesus lakukan. Yesus berusaha memahami. Yesus memperlihatkan dirinya bahwa dia mau memahami diri Zakeus dan menerima keberadaan Zakeus di tengah keberdosaannya. Nah, itulah yang memulai hubungan antara Zakeus dan Yesus menjadi erat. Nah, teman-teman, dalam hubungan yang kita bangun, saya kira kita juga perlu melakukan hal itu. Orang lain akan membuka hidupnya. Orang lain akan menerima kita pada waktu dia melihat bahwa kita adalah orang yang berusaha memahami konteks hidupnya dan menerima keberadaannya. Nah, itu sebabnya teman-teman, saya kira kita perlu tahu di dalam dunia seperti apa orang lain tinggal. Di mana mereka tinggal? Dalam konteks hidup seperti apa? Pengalaman-pengalaman seperti apa yang mereka alami? Dengan mengetahui itu, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Dan kemudian kita bisa mengetahui apa yang mereka alami, apa yang membentuk pemikiran mereka seperti ini, apa yang menggerakkan mereka berkelakuan seperti ini, mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan hari ini. Nah, mengetahui konteks hidup orang lain, memahaminya dan menerimanya, itu akan menolong kita membangun hubungan yang penuh dengan empati. Nah, teman-teman, tapi kita bukan Tuhan Yesus yang tahu isi hati, pikiran orang lain, apa yang ada di dalam pikiran benak mereka. Kita bukan Tuhan Yesus yang tahu segala sesuatu. Kita adalah manusia dan kita butuh usaha lebih untuk memahami konteks hidup orang lain. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan agar kita dapat memahami konteks hidup orang lain dengan lebih baik? Apa yang perlu kita lakukan agar kita dapat memahami konteks hidup orang lain dengan lebih baik? Pertama, listen to their story. Dengarkan kisah mereka. Teman-teman, hidup setiap orang itu dibentuk dari cerita-cerita atau kisah-kisah dari mereka kecil hingga hari ini. Di balik setiap pemikiran, di balik setiap tindakan, di balik setiap apa yang kita percaya, ada kisah di belakangnya. Nah, kisah-kisah itu yang kemudian membentuk diri orang lain atau diri kita sendiri. Kalau kita nggak paham story orang lain, story tentang hidupnya, maka kita nggak akan benar-benar memahami orang tersebut. Dan kita nggak akan bisa membangun hubungan yang kuat tentunya yang jadi berkat. Nah, oleh karena itu, untuk kita tahu story mereka, untuk kita bisa paham kehidupan mereka, we need to listen them. Kita perlu mendengarkan mereka. Listen to their story. Dengarkan kisah mereka. Nah, saya bukan mau bicara teman-teman youth hari ini udah kepo-kepoin gitu ya. Semua orang ya, teman-temannya semua dikepoin, ceritanya ditanya sana sini. Bukan. Yang saya maksud adalah listen to their story. Waktu mereka mempercayakan sebuah kisah dalam hidup mereka untuk diceritakan, dengarkan mereka. Kita listen bukan supaya dinyinyirin, bukan. Kita listen to understand. Kita mendengarkan agar kita paham hidup mereka seperti apa, konteks hidup mereka seperti apa. Waktu kita listen dengan baik, maka kita baru paham benar-benar kenapa si A berkelakuan seperti ini, kenapa si B berkepribadian seperti ini, kenapa si C punya pertimbangan suka seperti ini, kenapa si D punya pemikiran suka seperti ini. We need to listen everybody else if we want to build a good relationship. Nah, teman-teman, masalahnya hari ini mendengar itu bukan hal yang sulit. Seringkali kita mendengar itu hanya mau didengarkan tapi tidak mau mendengar. Kita hanya mau didengarkan bercerita tapi kita tidak mau mendengar orang lain bercerita. Kita mau menjadi center pusat perhatian tapi kita nggak mau dengerin orang lain apa yang dia alami.
Nah teman-teman, oleh sebab itu kalau kita mau membangun hubungan dengan lebih baik, kita mau memahami konteks hidup orang lain dengan lebih baik, maka kita perlu listen to their story. Izinkan mereka bercerita pada kita dan dengarkan mereka dengan baik. Dan bukan listen to respond. Seringkali waktu kita listen, kita tuh buru-buru mau respon sesuatu, betul ya? Dengerin orang cerita A, cerita sesuatu pergumulannya, kita langsung pengen ngerespon. Lu kayak gitu aja susah. Lu kayak gitu aja nggak bisa. Lu gitu aja lu udah nangisnya kayak gini, gitu ya. Enggak, kadang orang itu butuh listen to understand, bukan direspon. Hanya perlu dipahami, didengerin aja. Nah, kita mulai memahami, kemudian kita akan mulai ngerti keadaan orang itu. Dan terjadilah hubungan yang dua arah yang saya bilang tadi. Kita mulai paham kondisi hidup mereka, dan orang ini mulai melihat bahwa dia mau mendengarkan kita. Itu yang dua arah. Nah teman-teman, jadi kalau kita mau memahami konteks hidup orang lain, we need to listen to their story. Kita perlu tahu cerita mereka. Makin kita banyak mendengar, makin kita banyak mengerti. Makin kita banyak mengerti, maka semakin mudah bagi kita untuk berempati pada orang tersebut. Satu kali teman-teman, di dalam kelas yang pernah saya ajar, ada seorang murid yang begitu skeptis dengan pelajaran agama, ya. Kemudian satu kali saya mau membahas tentang eksistensi Tuhan dan juga perbandingan dengan agama-agama lain, datang seorang murid ini mengatakan langsung kepada saya di kelas itu dengan lantang. Dia berkata, "Pak, gak usah bahas agama-agama orang, gak usah bahas tentang ateisme. Saya udah gak percaya Tuhan. Bapak gak usah ngomongin ini. Kasih saya tugas aja apa." Wow, teman-teman, saya kaget. Ini anak berani banget ya. Anak kelas 12 berani bicara seperti ini. Nah, kemudian tentu saja saya bertanya-tanya, kenapa anak ini seperti ini. Tapi saya memilih untuk tidak marah, buru-buru. Saya hanya bilang, "Oke, kamu duduk dulu dengan baik, kamu dengarkan apa yang akan saya ajarkan." Nah, teman-teman, selepas dari itu, kemudian saya pada waktu istirahat, saya datangin ke kelasnya, kemudian saya ajak dia bicara berdua, gitu ya. Saya ajak bicara, ya pembicaraan itu tidak terlalu berjalan mulus, karena anak ini langsung membangun tembok, gitu ya. Nah, saya tidak lanjutkan. Kemudian keesokan hari saya ajak dia untuk pergi keluar makan sepulang sekolah. Saya ajak dia makan ke satu tempat restoran sambil saya mau mendengarkan apa aja cerita hidupnya. Teman-teman, dia setuju. Kami pergi ke sebuah restoran pulang sekolah dan kami duduk di sana dan makan. Dan pada waktu itu saya baru tahu dan saya baru paham kenapa dia menjadi seorang yang sangat skeptis dengan pelajaran agama yang saya mau ajarkan. Teman-teman, dia bercerita tentang hidupnya sebagai orang Kristen. Dia ceritakan dia lahir di keluarga Kristen. Dia ceritakan papa mamanya melayani di gereja, tapi satu kali papanya kena kanker. Kanker hampir merenggut nyawa papanya. Kanker membuat bisnis yang sudah dibangun papanya susah-susah harus mulai turun dan hampir bangkrut. Di saat-saat paling tragis dalam hidupnya, justru orang-orang gereja yang dekat dengan papanya malah tiba-tiba hilang, tidak peduli, dan tidak mau membantu. Teman-teman, pengalaman hidup itu membuat dia begitu pahit dengan orang Kristen dan begitu pahit dengan gereja. Nah, hari itu saya ngerti dan saya paham konteks hidupnya. Kenapa dia bertindak seperti itu. Nah, teman-teman, saya hanya dengarkan dia, saya dengarkan kekecewaan dia, saya dengarkan permasalahan dia. Dan saya tidak lakukan apapun. Saya hanya berkata kepada dia, "Oke, saya belajar untuk ngerti apa yang kamu rasain, dan saya harap nanti di kelas kamu tetap dengerin saya kalau ngajar," gitu ya. Nah, teman-teman, ternyata peristiwa itu membuat dia mulai menghormati saya. Kenapa? Karena dia melihat saya menjadi orang yang berusaha mendengarkan kisah hidupnya. Setiap kali saya masuk kelas, tidak ada lagi tiba-tiba dia bicara tentang, "Bapak nggak usah ngajar begini-begini." Setiap saya berikan pekerjaan tugas atau tugas, dia selalu mengerjakan. Nah, teman-teman, mungkin pelajaran agama tidak jadi pelajaran favoritnya. Enggak, tidak sampai seperti itu. Tapi minimal, mulai hari itu, pada waktu saya mulai mendengarkan dia mengizinkan saya masuk dalam hidupnya. Dan saya makin hari makin memahami kenapa dia hidup seperti itu. Dan ada hubungan personal
yang kuat yang saya bisa bangun dengan dia. Nah teman-teman, dalam membangun hubungan, kita perlu belajar mendengarkan kisah orang lain. Kita perlu belajar mendengarkan kisah orang tua kita. Kita perlu belajar mendengarkan kisah teman-teman kita. Kita perlu belajar mendengarkan kisah orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita paham kenapa mereka menjadi seperti orang yang sekarang. Kita bisa paham kenapa mereka berkelakuan seperti sekarang. Dengarkan kisah mereka akan membantu kita untuk memiliki empati yang lebih besar terhadap orang lain. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk memahami konteks hidup orang lain dengan lebih baik? Yang kedua, put yourself in their situation. Posisikan diri kita dalam situasi mereka. Nah teman-teman, supaya kita bisa dapat memahami dengan baik apa yang dialami orang lain, maka kita bisa membayangkan bagaimana atau seandainya saya berada di dalam posisi dia. Kita memang nggak bisa memposisikan diri 100% gitu ya, karena kita nggak benar-benar ngalami. Tetapi minimal kita bisa membayangkan apa perasaan yang timbul di dalam situasi yang terjadi dalam hidup mereka. Melalui kisah-kisah yang mungkin mereka pernah ceritakan pada kita, kita coba pikirkan seandainya saya hidup di seperti itu, kira-kira perasaan apa yang akan timbul? Seandainya saya berada dalam posisi itu, dalam posisi itu kita pemikiran apa yang akan kita pikirkan? Nah teman-teman, itulah yang disebut sebagai empati. Apa itu empati? Empati adalah seeing with the eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another. Atau sederhananya, empati itu adalah memposisikan diri di dalam posisi orang lain untuk mengerti apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat. Nah, memposisikan diri dalam situasi orang lain membantu kita untuk melihat perspektif mereka. Mengapa mereka hidup hari ini seperti itu? Mengapa mereka hari ini jadi orang yang seperti ini? Nah, teman-teman, kalau kita mau paham konteks hidup orang lain dengan lebih dekat, situasi hidup mereka, kita perlu belajar put yourself in other situation. Put yourself in their situation. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan agar kita dapat memahami konteks hidup orang lain dengan lebih baik, yaitu be present. Hadirlah dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman, hubungan yang personal dapat dibangun pada waktu kita hadir di dalam berbagai musim kehidupan orang lain. Hadir itu adalah pesan yang kuat, atau kehadiran itu memberikan pesan yang kuat kepada orang lain bahwa kita itu peduli. Kita hadir menjadi orang yang mendengarkan, hadir untuk menemani, hadir untuk menguatkan, hadir untuk mendoakan. Nah, ketika kita hadir dalam hidup mereka, kita bukan hanya belajar untuk memahami apa yang terjadi dalam hidup mereka, tetapi kita sudah menjadi berkat juga buat hidup mereka. Itu sebabnya teman-teman, saya kira kalau kita mau memahami konteks hidup orang, kita perlu be present, kita perlu hadir. Kita perlu hadir dalam kehidupan orang itu. Hadir di saat duka, hadir di saat suka. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, bukan tergantung waktu. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh bangun hubungan yang personal, kita mau membangun hubungan yang baik dengan orang lain, maka perlu hadir dalam hidup mereka. Kehadiran kita akan menolong kita melihat apa yang mereka alami. Dan kehadiran kita juga menolong orang lain melihat bahwa kita peduli kepada mereka. Oleh sebab itu, kita perlu hadir dalam diri orang-orang yang kita ingin bangun relasi. Nah, teman-teman, saya nggak tahu hari ini Tuhan ingin engkau hadir dalam kehidupan siapa. Saya nggak tahu Tuhan ingin engkau hadir dalam kehidupan orang seperti apa. Tetapi yang pasti, mungkin itu adalah orang-orang di sekitarmu. Mungkin dia adalah temanmu di kelas yang nggak punya teman, yang selama ini suka dibully, tidak diabaikan, bahkan guru selalu lupa namanya. Saya nggak tahu. Atau mungkin itu adalah saudaramu serumah yang merasa tidak dimengerti oleh orang tuanya dan engkau juga acuh tak acuh terhadap dia. Atau mungkin itu adalah orang tuamu sendiri yang sedang depresi, sedang pusing dengan segala pekerjaan dan usaha yang dia lakukan karena pandemi ini. Nah, teman-teman, hadir dalam hidup mereka.
itu akan membantu kita untuk memperbaiki hubungan kita, membantu kita untuk memahami kondisi mereka, dan hadir juga akan menolong kita untuk melihat hidup seperti apa yang sedang mereka alami. Nah, oleh sebab itu teman-teman, hari ini kita belajar untuk membangun hidup yang personal dengan orang. Kita perlu memahami konteks hidup mereka dengan lebih baik. Waktu kita paham konteks hidup mereka, maka kita akan punya rasa empati yang lebih dalam. Nah, tentu saja kita nggak bisa bangun semua hubungan itu dengan semua orang. Pertanyaannya hari ini, dengan siapa kita ingin membangun hubungan yang personal? Teman-teman, kita bisa mulai dari satu orang. Perhatikan sekitarmu, perhatikan orang lain, perbaiki hubungan-hubungan yang mungkin hari ini retak. Lihat orang-orang yang mungkin hari ini nggak bisa berhubungan dengan orang lain. Mungkin Tuhan ingin memakai kamu untuk membangun hubungan yang personal dengan orang-orang seperti itu. Sebab itu hari ini teman-teman, kita belajar. Siapapun orangnya, kalau kita mau hubungan yang kita bangun itu personal, dan hubungan yang kita bangun itu adalah hubungan yang mengalami perubahan yang berarti, mari kita belajar untuk memahami konteks hidup orang lain. Dan hal itu bisa kita lakukan atau kita mulai dengan start to listen to their story. Dengarkan kisah mereka. Put yourself in their situation. Posisikan diri dalam posisi situasi mereka untuk mendatangkan empati. Dan be present. Hadirlah dalam musim-musim hidup mereka. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membangun relasi-relasi yang personal, dan kiranya Tuhan menolong kita juga memperbaiki hubungan-hubungan yang hari ini mulai retak, dan kita boleh menjadi berkat dalam hubungan-hubungan yang saat ini sedang kita bangun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang bersyukur kepada Tuhan, kami boleh merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami belajar hari ini, kalau kami mau membangun hubungan dengan orang lain dengan lebih baik, kami perlu belajar memahami konteks hidupnya, dan kami belajar untuk menerima kehidupannya. Ajar kami Tuhan, supaya kami juga belajar untuk listen, kami belajar untuk memposisikan diri kami dalam situasi orang lain, dan kami belajar untuk present di dalam kehidupan orang lain, sehingga itu membantu kami untuk kami boleh melihat konteks hidup yang dialami oleh orang lain. Dan ketika kami melakukan itu, ada rasa empati yang lebih besar yang muncul, dan Tuhan bisa pakai itu untuk memperbaiki hubungan-hubungan kami, untuk membuat hubungan-hubungan tersebut menjadi hubungan yang bukan hubungan yang dangkal, tapi hubungan yang dalam, yang di dalamnya ada kasih Kristus yang muncul, yang tampak, dan kami boleh jadi berkat bagi sesama kami di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tolong kami supaya kami jadi orang-orang yang membangun hubungan dengan baik, agar Kristus juga dimuliakan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi server, kiranya ibadah pagi hari ini dan firman Tuhan yang sudah disampaikan sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Apapun yang kita sedang lakukan dan dimanapun kita berada, ketahuilah bahwa Tuhan beserta dengan setiap kita. Mari kita akhiri seluruh rangkaian ibadah hari ini dengan menerima doa berkat. Tundukkanlah kepalamu, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa Surgawi dan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus boleh besertamu mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday and God bless you all. Welcome back with me again, Fungsi Tukang Warta. Nah, seperti biasa, gue di sini bakal memberikan informasi penting kepada kalian semua. Dan sebelum gue memberikan informasi, gue mau ngajak kalian untuk bersyukur banget karena kita masih bisa beribadah, kita masih bisa stay connected dengan komit-komit kita, dan kita masih bisa bersyukur kalau kita masih dikasih tubuh yang sehat sampai sekarang. Apalagi di masa pandemik ini yang semakin meningkat jumlahnya, kalian harus bisa jaga diri.
Setiap kali pergi kalian harus pakai masker dan jangan lupa bawa hand sanitizer. Oke? So, yuk ke warta pertama. Di warta yang pertama adalah kalian bisa memberikan persembahan secara online lewat beberapa aplikasi. Aplikasinya apa aja sih? Aplikasinya ada GoPay, ada BCA Mobile, ada OVO, ada Dana, dan juga Link Aja. Kalian tinggal pilih dari beberapa aplikasi tersebut, lalu kalian tinggal scan QR code yang ada di sini, atau kalian juga bisa ketik nomor rekeningnya Wave Youth Ministry, lalu kalian tinggal kasih nominalnya berapa, lalu kalian sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti untuk memberikan persembahan ya guys. Di warta yang kedua adalah open house di bidang supporting kembali dibuka servers. Jadi bagi kalian yang nggak tahu nih di bidang supporting ada apa aja. Di bidang supporting ada kameraman, ada soundman, ada multimedia, ada lighting, dan juga ada video switcher. Jadi bagi kalian yang ingin belajar dan ingin melayani, kalian bisa di-join di pelayanan ini. Karena dijamin ramai banget teman-teman. Dan bagi kalian yang ingin mendaftar, caranya gimana sih? Caranya kalian tinggal isi link yang berada di dashboard di bawah ini. Lalu kalian tinggal isi selengkap-lengkapnya dan kalian sudah terdaftar di sana. Jadi jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan ya servers walaupun di masa pandemik seperti ini. Di warta yang ketiga adalah kelas MMK periode Januari sampai Juni 2021 kembali dibuka servers. Bagi kalian yang nggak tahu nih kepanjangan MMK tuh apa sih? Kepanjangan MMK tuh adalah menjadi murid Kristus. Di kelas ini kita akan sama-sama belajar tentang dasar iman kekristenan. Dan di kelas ini juga akan dimulai dari tanggal 9 Februari 2021 di hari Selasa. Jamnya dari jam 19.30 sampai jam 20.30. Jadi bagi kalian yang ingin dibaptis atau bahkan yang sudah dibaptis dan ingin tetap belajar, kalian bisa kok join di kelas ini. Bagi kalian yang ingin mendaftar, caranya gampang banget. Kalian tinggal isi link yang berada di dashboard di bawah ini. Kalian tinggal isi selengkap-lengkapnya dan kalian sudah terdaftar di sana. So, ikutan ya guys. Dan selanjutnya, gue nggak lupa untuk mengucapkan happy birthday bagi yang berulang tahun di minggu ini. Wish you all the best dan God bless you. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap stay connected dengan komit kalian masing-masing. Dan bagi kalian yang tidak memiliki komit dan kalian ingin mempunyai komit, kalian bisa daftar di link di dashbox-nya. Kalian bisa daftar di sana. Dan segala aktivitas Wave Youth Ministry dapat kalian akses melalui Instagram-nya, yaitu @waveyouthministry dan juga @youth1wave. So, stay updated ya guys. Dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast kita di Spotify, yaitu Wave Youth Ministry. Dan linknya juga ada di dashbox ya teman-teman. Dan informasi-informasi penting sudah gue sampaikan. Dan sekian warta hari ini. Gue Fung Fung, happy Sunday and God bless you. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran-Mu membebaskan, Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan. Untuk apa? Hadapi segala tantangan. Come on. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia.
sumber